Alhamdulillah, kita tiap minggu baca di sini tiap minggu baca ratib, baca maulid, sholawatan ya, qasidah. Yang kita baca maulid itu aja. Tapi subhanallah, nggak ada tuh perasaan bosen, perasaan ini nggak ada yang lain apa, nggak ada. Tetap bisa menikmati. Tadi malam saya acara di Madiun di Jawa Timur. Terus langsung malam itu ke Solo, pagi terbang tadi ke Jakarta. Terus langsung acara dari bandara ke Pondok Petir, maulidan lagi. Habis itu tadi ini barusan ada perkumpulan keluarga besar Al-Attas bikin acara maulid. Kebetulan kita diundang. Maulidan lagi. Sekarang di sini maulidan. Habis ini ada acara maulidan lagi. Dan subhanallah, semuanya kita nikmati dan itulah kemuliaan pembacaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus rutin menghadiri pengajian-pengajian yang di situ diajarkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya tadi kata Habib Utsman bilang, hati kita nanti dipenuhi dengan al-mahabbah, dengan apa ya, rasa cinta, rasa sayang. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan sekarang, al-faslu tsani, adab al-muta'allim fi talabil ilm. Kemarin adabul alim atau adabnya seorang guru, ustadz. Nah, sekarang adab muta'allim, adab orang yang belajar. Adab orang belajar itu sebenarnya banyak. Yang saya lihat sekarang ini ada beberapa, kita lihat beberapa kesempatan orang muta'allim mau belajar tapi adabnya kurang baik. Contoh, ngomong sama gurunya pakai ente, itu nggak boleh tuh. Ustadz, ente nggak boleh, harus antum. Walaupun kita udah akrab bagaimana, nggak boleh tuh. Habib, nanti ente acara di mana? Itu nggak baik tuh. Itu tidak menunjukkan kesopanan. Atau ini juga sering terjadi, menguji ilmu seorang guru. Ustadz, anda mau nanya nih begini. Anda udah nanya sih sama Ustadz Fulan, cuma kalau menurut antum gimana? Nah, itu nggak bagus tuh. Ntar jadi mengadu domba. Udah terima dari satu ustadz cukup. Kayak dicerita di zaman itu ada 3 foto di atas tuh ada 3 habaib mulia, Al-Habib Ali Habsyi, Habib Ali Al-Attas, Habib Salim Jindan. Ada orang datang pertama ke Habib Ali Habsyi. Waktu itu memang Habib Ali Al-Habsyi sebagai poros utama tokoh habaib saat itu di Jakarta khususnya dan di Indonesia secara umum. Orang tanya mau melihara anjing, bagaimana hukumnya? Habib Ali Habsyi bilang jangan, nggak boleh. Rupanya nggak puas, datang ke Habib Ali Al-Attas, Habib Ali Bungur. Habib Ali, Anda udah tanya sama Habib Ali Habsyi. Ya udah cukup, kalau udah tanya sama Habib Ali Habsyi ngapain lagi tanya sama Anda? Sudah cukup jawaban beliau, ya jawaban Anda sudah sama. Oh jadi Anda mau nanya masalah ini melihara anjing? Nggak boleh. Habib Ali Habsyi bilang nggak boleh, Anda juga bilang nggak boleh. Rupanya masih nggak puas, datang ke Habib Salim Jindan. Habib Salim, Anda udah tanya sama Habib Ali Habsyi sama Habib Ali Bungur mau melihara anjing. Kata beliau nggak boleh. Menurut Habib Salim gimana? Kata Habib Salim boleh. Akhirnya datang satu pengajian, Habib Salim ketemu sama Habib Ali Habsyi. Ditanya, Habib Salim, itu orang yang mau pelihara anjing izin ke antum, antum bilang boleh. Oh iya boleh. Lagian dia udah tanya sama antum, udah tanya sama Habib Ali, masih nanya sama ana. Berarti ini orang gila. Orang gila nggak ada hukumnya, udah kasih aja, udah biarin deh. Dia mau ngapain juga terserah deh. Nggak boleh begitu. Atau misalnya ngomong begini, ini adab. Misalnya Husnul nih mengundang ana ceramah.
Sebelumnya dia ngundang Habib Fulan nggak bisa, Habib ini nggak bisa. Itu yang nggak bisa nggak boleh, jangan diomongin. Bib, Anda mau bikin maulid, mau ngundang Habib Hanif tapi nggak bisa beliau. Terus mau ngundang Habib Ridho Al Idrus nggak bisa juga. Ya udah deh, antum deh, Anda mau ngundang. ya, harusnya nggak boleh begitu. Langsung aja bilang, Anda mau undang antum gini. Karena itu seperti nanti kayak remehkan, seperti merendahkan begitu. Nah itu adab-adab yang harus dijaga. Gak boleh kita salah adab. Jangan membanding-bandingkan. Jangan membanding-bandingkan. Udah, semuanya punya kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Semuanya masing-masing berjuang berdakwah demi Islam. Kita ambil dari semuanya yang baik-baik saja. Gitu ya. Baik, kita masuk al-faslu tsani, adabul muta'allim fi talabil ilm. Imam Nawawi bilang dalam Syarah Muhadzab bahwa orang yang menuntut ilmu harus membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Dan tujuannya adalah supaya layak menerima ilmu, layak kemudian menghafal ilmu dan kemudian menjadikan ilmu itu menetap dalam hatinya. Karena tempatnya tempat yang bersih. Lihat apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sungguhnya Allah berkehendak untuk mensucikan kalian wahai keluarga Nabi dan membersihkan kalian, mensucikan kalian sesuci-sucinya. Nah, jadi kenapa begitu? Sebab kalau tempatnya udah suci, udah bersih, nanti ilmu yang masuk itu bisa diterima dengan baik dan berada di tempat yang baik. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada satu bagian yang mana kalau bagian itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Tapi kalau bagian itu tidak baik, maka seluruh tubuh akan tidak baik, akan buruk juga. Apa? Dia adalah hati. Hati manusia. Semua yang terfikirkan, semua yang dilakukan itu masdarnya atau dasarnya adalah hati. Kalau kita punya hati bersih, baik, maka apa yang akan kita tampilkan juga baik. Dan membersihkan hati untuk menerima ilmu itu seperti mempersiapkan tanah. Orang kalau menanam tuh tanahnya di steril, nanti dikasih air dulu, ya kan? Cangkul dulu sedikit sih biar biar gembur ya namanya. Begitu. Nanti pas ditaruh tuh bibit-bibit tumbuh dengan baik. Kalau tanahnya yang mau dibikin tanaman di situ masih kering, keras, ya gimana mau tumbuh tanaman? Nggak bisa. Itu bibit nggak bakal tumbuh. Begitu juga hati, kalau dia kotor, ilmu nggak bisa masuk ke situ. Kata Imam Haddad bilang, kalau kamu datang ke satu orang bawa gelas, lalu kamu bilang sama dia, isiin minyak samin atau madu, tolong isiin dong ini madu. Terus dilihat sama dia, gelasnya kotor. Apa yang akan dia bilang? Ruh ighsilhu awalan. Bersihin dulu, cuci dulu, baru ntar saya tuang. Begitulah hati kalau mau diisi dengan ilmu. Bersihin dulu hatinya. Jangan ada sifat misalnya sombong. Nanti ilmu itu dibikin buat ajang dia berlaku sombong. Ada sifat lagi iri dan lain sebagainya, nauzubillah min dzalik. Itu urusan madu, urusan minuman, urusan minyak, apalagi urusan sir, urusan ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Imam Syafi'i datang mau belajar ke Imam Malik, Imam Syafi'i baca Muwatta, kitabnya Imam Malik namanya apa? Muwatta. Imam Syafi'i baca, hafal, ternyata kitab penuh tuh, kitabnya Imam Malik, beliau hafal dari awal sampai akhir baca. Imam Malik kemudian merasa kagum sama Imam Syafi'i ini muridnya. Kemudian beliau bilang, ya Muhammad ittaqillah wajtanibil ma'asi.
wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bertakwalah kamu kepada Allah dan hindari kemaksiatan. Karena suatu saat kamu akan mendapatkan kemuliaan, kamu akan jadi orang besar nanti. Kamu akan jadi orang, kata orang dulu bilang gitu ya. Ini biar jadi orang. Gitu. Lah emang udah orang, biar jadi orang. Maksudnya jadi orang besar. Atau dalam riwayat yang lain, Imam Malik bilang Allah telah meletakkan cahaya di hatimu, maka jangan kau padami cahaya itu dengan maksiat. Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullah yaqul. Imam Syafi'i pernah bilang begini, saya pernah ngadu sama guru saya namanya Waki'. Saya ngadu, ini hafalan saya kok lemah. Lemahnya Imam Syafi'i gimana tuh? Wah, kita hafalan satu halaman udah berasa girang banget. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu kemudian Waki', guru saya bilang, kamu tinggalin maksiat. Masya Allah. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Dan beliau, guru saya bilang bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya nggak bisa masuk kepada orang yang bermaksiat. Kayak tadi nih, saya tadi pagi itu di pondok pesantren An-Nahdoh. Di situ saya sampaikan kepada murid-murid, santriwan, santriwati, bahwa ini di masa belajar, ayo belajar dan sungguh-sungguh serta bersihkan hati daripada hal-hal yang bisa merusak masa depan kalian. Dalam belajar tuh harus niatnya baik, niatnya benar. Tadi saya bawakan kepada mereka, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Saya bilang sama mereka, wahai para santriwan santriwati, wahai para orang-orang yang beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Dari sekian banyak manusia, anak-anak muda, kalian ini dipilih menjadi penerus dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kemuliaan. Makanya saya bilang begini, nggak ada ucapan yang baik di sisi Allah kecuali tiga. La khaira, tidak ada kebaikan. Fi katsirin min najwahum, dari banyaknya ucapan orang, illa kecuali, ini yang baik apa nih? Apa yang kata Allah baik? Ucapan yang man amara bi sadaqatin, ngajak orang untuk sedekah. Ini kayak sekarang di Palestina nih, kita ajak orang, lu pada sedekah dah. Lu bakal ditanya antara sama Allah, saya kasih kamu uang, ada kelebihan, saya kasih kamu hidup nyaman, tentram, tenang, bahagia, aman. Kenapa nggak mau tuh bantu saudara-saudara kalian yang di sana? Kita gugah saudara-saudara kita tuh, kita ajak untuk mau menyisihkan sebagian hartanya untuk mereka yang membutuhkan. Itu ucapan yang baik di sisi Allah adalah man amara bi sadaqatin, yang ngajak orang kepada sedekah. Au ma'rufin, ngajak orang kepada kebaikan. Apa itu kebaikan? Yang pada malas sholat, ajak sholat. Yang pada jarang baca Quran, ajak, kasih tahu kemuliaan membaca Al-Quran. Bisa bikin hidup kita nyaman, bisa bikin hidup kita tenang, rezeki makin berkah. Sholat juga begitu, kehidupan kita bakal membaik. Kita kalau lagi punya kehidupan ini rada pusing gitu, lihat gimana ibadah kita. Itu yang bakal merubah kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, ma'ruf itu umum, kebaikan secara umum. Apa aja pokoknya yang baik-baik kita ajak orang untuk baik. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan sesama manusia. Ini ada yang ribut, kita jangan ikut ribut. Kita jangan malah bikin tambah panas lagi, enggak. Kita kudu islah. Islah bainan nas, mendamaikan orang. Itu ucapan tiga ini yang paling disukain sama Allah. Ngajak orang bersedekah, ngajak orang kepada kebaikan sifatnya umum, dan mendamaikan sesama manusia. Nah, ini kuncinya setelahnya nih. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan tiga hal ini, dia mengucapkan tiga hal ini, ibtigha'a mardatillah, hanya mengharap keridhaan Allah,
fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka kami akan berikan baginya balasan yang begitu agung. Syaratnya harus ibtigha'a mardatillah, mengharap keridhaan Allah. Jadi bukan ngomong 3 tadi mengharap duit, bukan. Ini saya dikasih duit berapa nih ya? 100.000, 500.000, 1.000.000. Nggak boleh mengharap itu. Mengharap dihormatin, mengharap dipuji, mengharap jabatan. Nah, kalau yang begitu ya udah, kata Allah ya udah. Kalau kamu maunya itu ya udah, jangan mengharap balasan dari saya. Bagaimana sih kamu dakwah mau dapat duit, udah dapat. Kecuali kalau kamu mau dapat pahala dari saya kasih. Masalahnya kamu nggak mau itu, yang kamu mau adalah harta, yang kamu mau adalah jabatan, yang kamu mau adalah pujian. Kamu udah dapat, silahkan sudah. Yang kamu mau kamu dapat. Kalau kamu waktu itu ibtigha mardatillah, maka saya nih udah janji fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Saya bakal kasih balasan yang agung. Allah mensifati balasannya itu adalah sesuatu yang agung. Bayangkan, beda kalau yang ngomong saya bakal kasih kamu ganjaran yang besar, yang ngomong saya paling bisa kasih apa sih? Ganjaran besar yang bisa saya kasih apa sih? Tapi kalau yang ngomong Allah tabaraka wa ta'ala, bayangin apa yang bakal dikasih itu. Minar rahmat wal barakat wal maghfirah. Allah bakal kasih rahmat buat kita. Ini hati nih yang selalu berbolak-balik, entar pengen bikin baik, entar pengen bikin buruk, entar pengen ibadah, entar pengen maksiat. Bakal dikasih sama Allah ajran aziman, dimantapkan itu hati. Sebagaimana kita sering doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai yang membolak-balikan hati, mantepin hati saya biar terus ada dalam agamamu, dalam jalan kebaikan, jalan yang menuju surga. Itu yang kita minta, itu yang kita harapkan. Kata-kata kebahagiaan di Al-Quran, kebahagiaan itu kan bahasa Arabnya apa? Sa'adah, kebahagiaan. Ternyata di Al-Quran yang berasal dari kata sa'adah itu hanya ada satu, yaitu surat, kalau nggak salah surat Thaha. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Itu juga kaitannya sama akhirat, bukan dunia. Bahwa nanti di akhirat ada yang syaqi, orang yang merugi, ada yang sa'id, orang yang bahagia. Nah, di dunia juga kita, ini ibarat kata nih, kalau dunia ini adalah pasar, maka semua orang datang ke pasar itu mencari barang yang sama. Apa yang dicari oleh semua orang? As-sa'adah, kebahagiaan. Orang nyari duit banyak bakal apa? Mau cari kesenangan. Orang pengen punya jabatan, mau cari apa? Kesenangan. Orang pengen harapannya tercapai, buat apa? Biar seneng. Yang dicari ini dalam hidup manusia, orang pengen seneng dunia akhirat. Tapi kita harus tahu gimana cara mendapatkan kesenangan itu. Ada orang mengatakan, saya mah bakal seneng dah kalau dapat duit barang 2 miliar begitu. Misalnya 2 miliar, Masya Allah, banyak banget itu. Saya bakal seneng tuh. Ternyata belum tentu. Kita lihat Qarun duitnya banyak banget. Bahagia gak hidupnya? Jadi bukan gara-gara duit orang bisa bahagia. Atau jabatan, Fir'aun itu raja. Raja yang punya rakyat yang sangat banyak. Bahkan pembesar-pembesar tuh semua bawahannya dia. Tapi dia gak seneng tuh hidupnya. Atau ada orang mengatakan saya mah bakal bahagia nih kalau semua harapan saya terpenuhi. Mungkin teman-teman di sini pernah, atau mungkin pernah begini. Waduh, coba kalau saya dapat ini nih, kayaknya saya bakal bahagia banget nih. Ternyata begitu kita dapetin hal tersebut, biasa-biasa aja. Bahkan kita pengen hal yang lain. Gitu kayak kata Habib Yusuf bilang, orang pengen punya motor baru, udah dapat tuh motor, ya udah biasa aja, Malah ntar berapa waktu setelahnya dia lihat,
Enak banget tuh pakai mobil ya. Mana hujan, karena kehujanan mulu ini. Kalau siang mana panas banget. Pengen punya mobil. Ntar udah punya mobil, biasa aja. Pas kena macet dia ngeliat, wah pesawat. Enak kali ya punya pesawat. Kagak ada habisnya keinginan orang manusia ini, kagak ada habisnya, kagak ada mentoknya. Kata Nabi, lau u'tiya benu Adam, kalau orang dikasih jabalan minadz zahab, satu gunung emas, pasti dia bakal mengharap coba dikasihnya dua gunung emas. Artinya nggak ada habisnya. Dikasih satu gunung emas, wah bisa nih, saya beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Oh tapi belum bisa beli pulau nih saya. Wah mau beli pulau juga. Coba 2 gunung emas. Enak kali ya? Gak ada. Bahkan kalau orang laki-laki nih dikasih kawin sama seluruh wanita yang ada di dunia kecuali satu. Tuh yang satu juga dia mau tuh. Pasti tuh. Dia lihat yang satu lagi. Coba yang ini juga. Gak ada habisnya. Keinginan manusia ini gak ada habis. Jangan kira bahwa dengan dipenuhi segala permintaan kita terus kita bahagia. Belum tentu. Saya pengen dapat ini nih. Misalnya contoh tadi apa? Tadi Habib Yusuf bilang motor. Ternyata kebahagiaannya itu pindah ke tempat lain. Duit. Kita pengen duit. Enak kali ini punya duit 100 juta. Hidup saya pasti enak banget. Begitu kita dapat tuh duit 100 juta. Kebahagiaannya itu pindah ke nominal yang lebih besar. Enak kali, 100 juta kurang ini. Buat beli mobil juga kurang. Gak ada habisnya. Jadi gak bisa kita nyari kebahagiaan dari luar. As-sa'adatu syai'an kharijian. Bukan sesuatu yang ada di luar. Ternyata kesenangan adanya di hati kita. Coba orang makan nasi sama telur sama kecap. Terus hatinya senang. Enak gak tuh kira-kira? Waduh, alhamdulillah makan. Mana ada cabenya dikit tuh di kecapnya. Resep banget makan. Kenapa? Sebab hatinya bahagia. Kebahagiaan bukan di luar adanya di sini. Tapi kalau kita dikasih makanan yang ini, banyak orang kaya sekarang. Dikasih makanan yang mahal-mahal begitu. Dia hatinya nggak terima, berarti kemudian dia nggak bakal dapat yang namanya kebahagiaan. Banyak sekarang orang mengharapkan kebahagiaan dari sesuatu yang ada di luar. Nggak bakal ketemu. Mustahil ketemu. Kebahagiaan ada di hati kita. Kita yang bisa menentukan mau bahagia apa enggak. Kalau kata Habib Zain Al-Hadi bilang kalau makan coklat pahit, kan ada coklat pahit tuh. Bilang aja sama hati kita, terima ya, ini enak kok, ini enak, makan ya, makan. Terima. Nanti hati kita merasa, oh iya enak nih, enak. Jangan apa-apa kita, nggak enak. Akhirnya hidup kita nggak bakal dapat yang namanya kebahagiaan. Jadi untuk mencari kebahagiaan kita harus punya hati yang bersih, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah, hati yang senantiasa ikut jalannya Rasulullah. Nah, tadi faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang celaka, ada yang bahagia. Siapa makhluk paling celaka? Iblis. Siapa makhluk paling bahagia? Tentu Rasulullah SAW, karena beliau selalu menerima setiap apa yang Allah berikan, menghargai setiap apa yang Allah berikan dengan segala kesederhanaan yang beliau jalani dalam kehidupannya, tapi beliau selalu bahagia. Melihat umatnya, melihat sanak familinya, beliau selalu menerima apapun takdir yang Allah berikan untuk beliau, beliau terima. Padahal Nabi Muhammad hidupnya berat banget. Nabi Muhammad hidupnya berat banget. Ya Allah, nabi-nabi yang dulu tuh hidupnya kan berat. Nabi Ayub contohnya, hidupnya berat gak? Sakit bukan 1 hari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun. Puluhan tahun sakit terus. Bininya ngomong begini, bininya, ente doa ngapa? Sama Allah, doa minta biar disembuhin. Ini sakit udah lama banget ini. Kata Nabi Ayub, ini takdir Allah buat saya terima.
Saya jalanin ini dengan penuh senyuman dan kebahagiaan. Padahal berat, sakit, diuji dengan sakit yang bukan sebentar. Tapi beliau terima itu. Nabi-nabi yang lain juga sama, ujiannya berat-berat. Oh, Nabi Ibrahim kita tahu, waduh luar biasa. Nabi Musa juga begitu. Dan ternyata ujian yang paling berat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah harus banyak kehilangan keluarganya di masa hidup beliau. Perang pertama, perang Badar, sepupunya meninggal. Sayyidina Ubaidah ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Habis itu perang Uhud, pamannya yang sangat dicintainya, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Belum lagi nanti perang Mu'tah, ada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib juga meninggal, dipotong tangan kanan, dipotong tangan kiri. Belum lagi beliau dengar nanti dikasih kabar sama malaikat Jibril tentang apa yang bakal terjadi kepada keluargamu sepeninggalmu, wahai Rasulullah, begini, berat. Tapi selalu mengatakan, ya Allah, kalau memang Engkau ridho, saya terima. Ini semua indah selama ini ada dalam keridhoanmu ya Allah. Semua ini aku jalani dengan kebahagiaan dan keridhoan selama Engkau ridho kepadaku. Maka dari itu kita sering minta tuh. Ada dulu saya di Suriah tuh sering dengar orang baca doa, Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fih. Ya Allah, saya enggak minta supaya ketetapanmu ini dirubah, enggak. Saya ujian ini saya terima, tapi saya minta bantu saya buat menjalani ujian ini dengan penuh kesabaran, penuh ketabahan. Begitu ya. Sekali lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus punya hati yang bersih untuk bisa menerima ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita, sehingga ilmu itu masuk ke dalam wi'a yang bersih, tempat yang bersih, tempat yang bisa menampung ilmu-ilmu tersebut dan kemudian menjadi cahaya. Bukan tempat yang kotor, akhirnya ilmunya nggak bisa masuk ke situ. Nah, harus dibersihin dulu hati kita nih dari segala keburukan, agar kemudian kita punya hidup bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingetin sekali lagi bahwa ucapan yang baik cuma 3 tadi, mengajak kepada sedekah, apalagi ingat gak? Apa tuh? Ya, mendamaikan yang lagi berantem, sama mengajak kepada kebaikan secara umum. Pertama mengajak sedekah, kedua mengajak kepada kebaikan, ketiga mendamaikan orang yang ribut. Ini 3 sangat dianjurkan. Tapi semata-mata kita lakukan ini ibtigha'a mardatillah, mengharap ridho dari Allah. Maka nanti kalau kita bisa lakukan itu, kata Allah, fasawfa nu'tihi ajran azima, kami akan berikan kepadanya ganjaran yang sangat besar, sangat mulia. Dan yang ngomong besar ini adalah Allah ya, bukan manusia. Kebayang deh tuh besarnya kayak gimana. Kalau manusia yang ngomong besar ya berapa sih? Anda bisa kasih ente sesuatu yang besar. Ya, kita punya apa yang bisa kita kasih? Tapi Allah punya alam semesta, punya sorga, punya segala-galanya. Maha kaya Allah, pasti banyak yang bisa diberikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.